Oke, saya mulai aja. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas topik tentang transport layer. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Ya, 2 minggu lalu kita bahas tentang eh, data link layer. Kita bahas tentang switch di situ. Kemudian minggu lalu membahas tentang network layer ya. Semoga kalian pelajari network layer. Ya, network layer di situ membahas tentang protokol IP, ya. Terus membahas tentang IP itu sifatnya connectionless, kemudian membahas tentang IP versi 4, IP versi 6 secara singkat, kemudian membahas tentang cara kerja router di mana router mempunyai IP tables yang berfungsi untuk bagaimana caranya router itu bisa menyampaikan pesan atau paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain secara tepat menggunakan jalur yang paling cepat. Nah, hari ini kita membahas naik lagi satu layer, transport layer, di mana di transport layer ini ada dua protokol utama yang sering digunakan dan saling bertentangan sifatnya, yaitu TCP dan UDP. Ya, kemudian, nah ini kita lihat gambarnya di slide halaman 6. Kalau kita lihat gambarnya di sini, ini TCP/IP model ya. Kalau OSI layer 7 layer, ini TCP/IP model. Minggu lalu kita bahas tentang network layer, itu sama dengan internet ya. Hari ini kita bahas dengan transport layer. Transport layer ini fungsinya adalah memastikan data yang nantinya akan digunakan oleh aplikasi itu bisa sampai ke aplikasi yang tepat ya. Jadi seolah-olah misalnya ini aplikasi misalnya kita browsing pakai browser, protokolnya HTTP. Ya, maka nanti transport layer ini yang akan melakukan segmentasi ya. Kemudian transport ini nanti yang akan memastikan di tujuan, ketika sampai di tujuan, dia harus sampaikan pesan itu ke HTTP server. Misalnya dia tadi request ke google.com, berarti ke server google.com. Nanti server Google akan menyiapkan halaman webnya. Nanti di layar transport di sini akan disiapkan pesannya, dilakukan segmentasi, dikirim lagi ke tujuan. Nanti layar transport di klien, di komputer kita lah yang akan memastikan, oh ini pesannya ini dikirim ke aplikasi HTTP gitu. Jadi disampaikanlah ke HTTP. Jadi kita biasanya kalau kalau internetan, kalau beraktivitas di komputer, kita multitasking. Ada yang browsing sambil chatting sambil aktifkan email, sambil dengar musik streaming online. Nah, itu kan udah beberapa jenis aplikasi. Nah, layer transport ini harus bisa memastikan agar pesan yang dia terima itu harus tepat. Oh, ini data untuk ke browser, ini data untuk streaming radio, ini untuk chatting, ini untuk email. Nah, di lapisan transport inilah yang memastikan, harus bisa memastikan. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, jadi kalau secara umum transport layer ya, lapisan di transport ini fungsinya ya tadi sudah saya katakan bagaimana caranya supaya dia memastikan data ini nanti saya kirim ke aplikasi yang mana gitu. Nah, maka di sini dituliskan fungsinya adalah memungkinkan banyak aplikasi berkomunikasi melalui jaringan secara bersamaan pada suatu perangkat. Kayak laptop kita menggunakan jaringan yang sama gitu ya untuk berbagai jenis aplikasi yang kita gunakan di waktu yang bersamaan, tapi nggak ada pengiriman data yang salah. Nggak pernah kita chatting dan browsing, data chattingnya muncul di browser, nggak pernah seperti itu, nggak pernah salah ya. Jadi karena ada protokol di layer transport yang memastikan hal tersebut. Kemudian yang kedua fungsinya nanti secara umum menjamin reliabilitas data. Reliabilitas data artinya datanya itu bisa diandalkan ya. Artinya karena di sini disebutkan ada pengurutan potongan segmen. Jadi kalian sudah saya harap udah masih ingat ya tentang pengertian segmentasi di mana konsep paket switching ya, pengiriman pesan di internet, paket yang mau dikirim itu harus dipecah-pecah dulu jadi kecil. Itu disebut dengan segmentasi. Proses segmentasi itu di transport layer. Oke. Suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran, Pak. Oke, oke. Oke, terus
fungsi transport layer selanjutnya adalah menangani mekanisme error. Karena apa? Errornya maksudnya di mana ini? Nah ini, tadi udah saya singgung kalau pesan paket itu dikirim dipecah-pecah, segmentasi. Nanti kalau ada paket yang hilang, dikirim ulang. Nah disitulah mekanisme errornya. Ya, jadi karena ada proses seperti itu, terjaminlah reliabilitasnya. Datanya handal gitu, nggak hilang-hilang. Tapi nanti akan kita lihat, ya TCP dan UDP itu adalah dua protokol yang sifatnya berlawanan. Ada protokol yang sifatnya memang menjamin kehandalan data, artinya kalau dia kirim pesan nggak boleh hilang datanya sama sekali. Tapi protokol UDP sebaliknya, dia kalau kirim pesan kadang hilang-hilang dikit nggak masalah sama dia. Yang penting cepat pengirimannya. Nah, nanti kita lihat sifat dari dua protokol ini dan digunakan di mana sifat dari dua protokol ini. Oke, jadi tugas-tugas yang dilakukan oleh protokol yang ada di layer transport, dia melakukan tracking komunikasi antar aplikasi sumber dan tujuan. Tadi sudah saya katakan, kalau kita multitasking, multi aplikasi, ya si protokol di layer transport inilah yang memastikan, oh ini data untuk aplikasi HTTP untuk browsing, oh ini aplikasi untuk email atau SMTP, ini data-data untuk FTP, ini data-data untuk streaming dan lain sebagainya. Jadi inilah fungsi protokol yang ada di layar transport. Jadi dia mengidentifikasi aplikasi apa yang digunakan oleh komputer atau oleh klien itu. Ya. Kemudian di sini dia melakukan segmentasi data. Ya. Jadi kalau kita dulu cerita paket itu sebelum dikirim dipotong-potong, artinya itu segmentasi. Di sinilah dilakukan segmentasi itu. Ya. Kemudian pengirim memecah data, segmentasi, maka tujuan nanti akan menyusun ulang. Itulah yang disebut dengan reassembly, penyusunan ulang. Jadi di sinilah, di protokol inilah akan dilakukan proses pemecahan paket, pemecahan pesan, ya, dan kemudian penyatuan kembali. Maka kalau kalian masih ingat, data di layer transport disebut dengan segmen, ya, segmen, karena di sinilah dilakukan proses segmentasi. Kemudian di sini juga akan dilakukan control conversation. Jadi nanti kita lihat bagaimana proses pengiriman pesan yang sangat handal ya, prosesnya gimana, ada kayak conversation, percakapan dulu gitu kira-kira. Oke, ini satu-satu kita bahas. Dia melakukan tracking ya, karena apa? Karena setiap komputer dapat memiliki berbagai aplikasi ya, kayak di gambar ini ada komputer, dia dalam waktu yang sama pakai untuk chatting, untuk browsing, untuk telepon IP, untuk email juga menggunakan jaringan yang sama. Maka harus ada ya sesuatu yang bisa mempertahankan jalur percakapan tiap-tiap aplikasi ini. Ya, itulah salah satu fungsinya tadi transport layer, mempertahankan berbagai jalur conversation di antara aplikasi ini supaya nggak nyasar datanya. Masa data email muncul di chat kan aneh gitu. Selanjutnya yang kedua, fungsinya identifikasi aplikasi tadi, mengetahui aplikasi pengguna data dengan cara memberikan identifier khusus. Nah, jadi tadi udah dikasih tahu juga ya. Jadi dia harus tahu nih, data yang saya terima ini data apa sih gitu kan. Oh, ini data browsing. Berarti HTTP. Data yang saya terima ini data apa sih? Data email. Oh, berarti protokol SMTP gitu. Maka ada identifier khususnya. Apa identifier khusus di layer transport? Identifiernya, ini diingat-ingat, identifiernya adalah nomor port. Jadi nanti kita akan ingat, setiap protokol itu punya identifier namanya nomor port ya. Beda ketika minggu lalu network layer identifiernya itu IP address. 2 minggu lalu data link layer belajar switch identifiernya itu MAC address. Hari ini transport layer identifiernya itu adalah nomor port ya. Jadi kita tahu seperti HTTP itu nomor portnya 80. Jadi dia tahu, oh nomor port 80 berarti data ini jenisnya HTTP untuk browsing gitu, supaya nggak nyasar pengiriman pesannya. Oke. Nah, karena apa di sini perlu identifier, identifikasi aplikasi? Karena ketika kita minggu lalu belajar network layer, 2 minggu lalu belajar data link layer, switch atau router itu nggak peduli apa isi pesan itu, ya kan? Ibarat kurir paket. Kurir paket mah nggak peduli apa isi pesannya gitu. Yang penting kirim aja gitu sampai ke tujuan. Nah, maka harus ada sesuatu. Inilah yang kita pelajari hari ini. Dia concernnya kepada apa isi datanya supaya tepat nanti aplikasi yang buka data ini gitu ya. Jadi dia fokusnya bukan mengirim melalui media kabel, router, switch segala macam, tapi dia
lebih mengidentifikasi data apa ini nih yang mau dikirimkan ini, nanti tujuannya ke aplikasi apa gitu kira-kira. Ya, jadi diingat-ingat ini. Karena ini biasanya selalu ditanyakan ya. Alat identifier di transport layer itu nomor port number. Oke, selanjutnya tugas transport layer, segmentasi data dan reassembly. Ah, ini udah paling sering didengar. Disinilah proses pemecahan data ya. Karena konsep paket switching memecah data, pengiriman pesan dengan ukuran yang kecil-kecil walaupun banyak itu lebih baik daripada mengirimkan satu pesan yang besar sekaligus. Jadi harus dipecah-pecah segmentasi. Ya. Gitu. Jadi kalau dari gambar ini kelihatan, ini kalau warnanya sama berarti maksudnya satu aplikasi yang sama. Jadi berderet-deret banyak pecahan-pecahan paket data gitu yang akan dikirimkan ya. Oke. Di layer transport ada juga enkapsulasi, sama kayak di protokol-protokol yang lain ya. Dia akan memberikan informasi tambahan ya, kita sebut dengan header ya. Nanti di header ada informasi tambahan. Salah satu informasi penting di headernya adalah tadi nomor port aplikasi. Itu adalah salah satu field penting yang ada di header protokol transport layer. Oke, kemudian multiplexing tadi ini udah disinggung ya. Multiplexing apa sih maksudnya? Multiplexing memungkinkan banyak jenis komunikasi dari user yang berbeda menggunakan media yang sama secara bersamaan ya. Jadi artinya kalau kita berada dalam sebuah jaringan ya, kalian misalnya di kantor menggunakan internet bersama-sama, ya kan pada akhirnya nanti itu menggunakan satu jalur yang sama gitu, rame-rame kan menggunakan jalur yang sama untuk internetan. Nah, maka konsep multiplexing memecah ya, proses memecah pesan itu baru semuanya saling menyisip di media itu. Ya, nggak ada tabrakan gitu ya, sangat minim sekali tabrakan. Jadi bagus semua prosesnya multiplexing. Penyisipan ke media itu multiplexing. Menggunakan jaringan yang sama di waktu yang bersamaan. Gitu. Ya, karena pesannya udah dipecah-pecah jadi kecil, jadi mungkin dilakukan penyisipan. Bayangkan kalau pesan itu nggak dipecah-pecah, komputer A main game online, komputer B nonton TV, nonton film online gitu kan, pesannya nggak dipecah, langsung gitu. Ya artinya berarti nggak mungkin ada proses multiplexing penyisipan karena dengan ukuran pesan yang sebesar itu nanti dia akan mendominasi jalur media yang dipakai bersama-sama itu gitu ya. Maka karena segmentasilah bisa terjadi multiplexing. Oke. Tugas yang tadi tugas selanjutnya protokol di transport layer itu melakukan conversation control. Ini khusus di protokol TCP nanti ya. Nantilah kita lihat protokol TCP. Ya, fungsinya itu jadi establishing a session. Jadi ada beberapa proses, ibaratnya seperti ini, maksudnya conversation control. Kalau saya mau kirim pesan ke seseorang, ke kalian, sebelum saya kirim pesan, saya tanya dulu kalian, halo kalian, misalnya siapa sih namanya di sini? Siapa nama mahasiswa? Halo Emil, saya mau kirim pesan. Kamu mau nggak menerima? Nah, seperti itu dulu. Kalau dia jawab mau, oke, saya kirim ya, balas lagi. Oke, dikirim, baru dikirimkan. Gitu. Setelah itu udah selesai dikirim, saya bilang lagi, oh, nanti setelah saya kirim, nanti si Emil jawab lagi. Pak, pesannya udah saya terima dengan baik. Baru saya jawab, oh iya, terima kasih. Baru setelah itu saya bilang lagi, karena pesannya udah selesai, hubungannya diputus ya. Itu baru si Emil jawab, ya kita putus hubungan. Kayak gitulah, seperti itulah kira-kira hubungan conversation control. Ya, jadi sebelum mau kirim pesan, tanya dulu. Nanti kalau udah selesai kirim pesan, diputusin gitu. Jadi kalau misalnya saya mau kirim pesan ke Emil, saya tanya Emil, Emil saya mau kirim pesan, kamu mau nggak? Nggak dijawab-jawab sama si Emil, pesan itu nanti nggak akan dikirimkan. Nah, kayak gitu. Nah, itu conversation control. Kalau protokol yang nggak pakai conversation control, dia nggak peduli. Saya mau kirim pesan ke Emil, ya saya kirim aja. Gitu. Dia mau terima, dia nggak mau terima, saya nggak peduli. Dan bahkan pesannya itu nanti nggak sampai di tujuan, saya nggak peduli.
Yang penting saya kirim. Nah, gitu ya. Gitulah protokol yang tanpa conversation control. Jadi paling bagus ya pakai conversation control ya. Tanya dulu gitu. Tapi ada masalah. Ya, kalau kalian pikir-pikir tadi kan butuh waktu yang lama tuh. Saya tanya dulu Emil, mau nggak terima pesan gitu. Kalau dia jawabnya lama, mau. Tunggu lagi. Setelah kirim, tanya lagi, kita udah putus ya hubungan pengirimannya. Ya, itu kan butuh waktu yang lebih panjang. Jadi nggak cocok untuk layanan-layanan yang real time, kayak main game online, nonton streaming gitu, nggak cocok kayak gitu. Ya, kalau layanan-layanan yang sifatnya streaming, nggak mau pakai conversation control, kirim aja. Nonton movie online, nonton bola online, kirim aja pesannya. Nanti klien itu mau suka atau nggak suka ya nggak usah nonton gitu. Atau kalau dia nonton terus agak kabur-kabur ada pesan yang hilang ya biarin aja situ gitu. Karena real time kirim terus nggak perlu ada apa namanya konfirmasi. Nah, jadi tergantung jenis layanannya gitu ya. Nah, ini dia reliable delivery, pengirimannya itu terjamin ya tadi. Setiap dikirim si emailnya konfirmasi, Pak saya udah terima satu paket gitu kan. Oh ya, nanti saya kirim lagi paket kedua gitu terus. Jadi reliable dia, pasti pesannya sampai di tujuan gitu. Kemudian same order delivery. Nah, kalau kita bicara minggu lalu network layer, kan tadi pesannya banyak disegmentasi, dipecah-pecah. Terus nanti itu pesan-pesan yang banyak itu bisa aja melalui jalur yang beda-beda. Kayak saya kirim pesan ke Emil, misalnya saya di Tangsel, Emil di Jakarta. Kan banyak jalur. Ada nanti paket yang dari jalur mana, lewat Ciledug, ada paket yang lewat jalan tol, macam-macam. Nah, nanti itu akan disusun ulang. Ya, jadi ini prosesnya harus disusun ulang. Ya, tapi ada juga protokol yang nggak peduli, biarin aja nanti yang susun ulang itu protokol lain gitu, kira-kira. Ya kalau nggak pakai conversation control. Kemudian flow control, ini mengatur flow ya. Jadi kalau pakai conversation control, diatur flow-nya. Nanti kita atur pengiriman pesannya per 100 kilobyte, per 100 kilobyte supaya nanti penerimanya nggak apa istilahnya nggak penuh buffernya, nggak penuh memorinya untuk nyusun-nyusun ulang gitu. Diatur kecepatan pengiriman pesan. Tapi kalau protokol yang nggak pakai conversation control, yang tadi saya bilang nggak peduli, kirim aja. Gitu. Mau penerimanya susah, mau penerimanya sebenarnya nggak suka, atau bahkan paketnya sendiri itu ada yang hilang, nggak peduli. Yang penting kirim aja secepat mungkin. Tuh, ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, jadi ini tadi yang udah saya jelaskan. 2 poin inilah letak perbedaannya, ya. Jadi secara umum ada banyak aplikasi di komputer kita, di internet kita. Ini aplikasi-aplikasi yang ini ya, yang terhubung ke jaringan internet ya. Sebenarnya banyak apapun aplikasi itu akan terbagi ke dalam 2 kelompok. Ya. Satu, aplikasi-aplikasi yang membutuhkan data yang harus handal. Ya, datanya itu nggak boleh berubah. Lambat sedikit nggak apa-apa. Ya, lambat sedikit pengirimannya nggak apa-apa, tapi handal. Misalnya kalau kita kirim paket, kalau isi paketnya kaca, gelas gitu ya, piring, nah itu mungkin lambat pengirimannya karena hati-hati gitu. Tapi ada sifat aplikasi yang kedua, dia pengennya cepat, ya nggak peduli apapun yang terjadi, pokoknya pesan ini harus dikirimkan, paket ini harus dikirimkan secara cepat, secepat mungkin, gitu ya. Jadi nomor 1, reliable, pengiriman pesannya itu harus handal, ya. Artinya datanya dikirim sampai tujuan utuh, nggak boleh ada kurang. Itu arti reliable. Ada acknowledgement itu tanda terima maksudnya. Jadi kayak tadi saya bilang, pesannya udah dikirim, udah sampai di tujuan, si penerima ini kasih konfirmasi ke pengirim, saya udah terima pesannya satu paket, terima kasih ya gitu. Saya pun balas lagi, terima kasih juga gitu. Itu artinya acknowledgement. Kemudian ada proses pengiriman data ulang di sini. Maksudnya gimana? Kalau misalnya saya kirim pesan tadi ke email satu paket, saya kirim ke email, terus saya tunggu, kok email nggak kasih konfirmasi ya, nggak kasih acknowledgement. Maka pikiran saya, karena email nggak kasih konfirmasi, maka pikiran saya data itu nggak sampai ke dia. Maka saya akan melakukan
pengiriman ulang. Pengiriman ulang, gitu ya. Baru di sini ada penyusunan ulang. Tadi saya kirim 3 paket ke email, nanti email harus susun ulang tuh. Mana yang, karena tadi segmentasi disusun. Oh ini yang sebenarnya nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, kayak gitu. Susun ulang. Nah dengan cara seperti ini, pasti datanya itu berintegritas, tidak akan ada perubahan. Ya. Nah, berbanding terbalik, bertolak belakang dengan sifat yang nomor 2. Ya, nomor 2 itu aplikasi-aplikasi yang sifatnya yang penting cepat pengirimannya. Saya nggak peduli, pokoknya harus cepat sampai di tujuan. Gitu ya. Cepat sampai tujuan, beban kecil artinya nggak usah terlalu banyak header. Ya. Header itu nggak perlu banyak, yang penting cepat sampai tujuan. Ya. Tidak perlu acknowledgement. Ya, nanti, ini tadi, nggak perlu konfirmasi. Si penerima udah nerima pesannya, ya nggak perlu kasih acknowledgement. Gitu. Bahkan tidak perlu resend, tidak perlu pengiriman data ulang. Jadi kalau misalnya saya kirim 3 paket ke email, ternyata si email itu hanya nyampe 2, ya, hanya nyampe ke si email 2. Email kan nggak ngasih acknowledgement ke saya, maka saya juga nggak akan kirim ulang gitu. Ya nggak peduli, nggak apa-apa, biarin aja. Nah itu sifatnya. Ya, yang terakhir sifatnya juga tanpa penyusunan ulang. Jadi di sini protokolnya bersifat positive thinking. Tadi misalnya saya kirim pesan ke email 3 paket, maka saya lepas nomor 1 dulu, sejam kemudian nomor 1 dulu, 1 detik kemudian nomor 2, 1 detik kemudian nomor 3. Positive thinking aja, bahwa nanti yang sampai ya pasti yang nomor 1 dulu karena dia duluan gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya ya juga nggak kayak gitu. Tapi itulah sifat dari aplikasi yang nomor 2, ya, yang penting cepat gitu. Mau join enggak ya? Oke. Nah, jadi di sini sudah dituliskan sifat-sifat pertama ini cocok untuk aplikasi yang data-datanya sensitif. Contoh, data transaksi keuangan, email, web juga pakai yang sifat nomor 1. Ya. Tapi yang nomor 2 cocok untuk aplikasi apa? Semua kebanyakan ya, yang sifatnya streaming. Nonton movie online, ya. Kita ini kayak gini kita, makanya kadang-kadang saya kan sebenarnya ngomong ini jelas terus, tapi mungkin tiba-tiba di tempat kalian kok suaranya hilang-hilang 1-2 detik gitu, muncul lagi. Ya karena seperti itulah dia. Ya, tidak ada pengiriman ulang, yang penting cepat aja gitu. Sifatnya real time ya. VoIP, streaming ya, semua sifatnya yang streaming atau game online itu rata-rata menggunakan yang nomor 2. Oke. Nah, sekarang apa nama protokolnya? Ini dia nama protokolnya. Yang nomor 1 tadi, yang mengutamakan kehandalan data, itu nama protokolnya TCP. Yang nomor 2, ini UDP. UDP adalah protokol yang mengutamakan kecepatan. Tuh, jadi 2 ini yang kita pelajari malam hari ini. Ini paling umum, ya, yang digunakan secara umum. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum, Pak. Belum, oke. Oke, kita slide selanjutnya ya. Jadi slide selanjutnya kita akan belajar lebih dalam tentang si protokol TCP dan protokol UDP. Nah, ini dia, kita belajar di layer transport. Pilih TCP atau UDP, ini judulnya tanda tanya. Ya, tadi udah dikasih tahu apa? Kalau yang butuh kehandalan data, sensitif datanya, email, HTTP, pakainya dia TCP yang seperti ini sifatnya. Reliable, punya acknowledgement, kalau datanya hilang ada proses pengiriman ulang, resend, terus ada penyusunan ulang pesan. Tapi kalau yang sifatnya streaming, IP telepon, itu pakai UDP, yang penting dia membutuhkan kecepatan, ya, low overhead, ya, jangan banyak informasi-informasi tambahan, header-header, yang penting datanya aja terkirim gitu. Kemudian tidak ada konfirmasi, acknowledgement, tidak ada pengiriman data yang hilang, dan bahkan tidak ada penyusunan ulang, tidak ada reassembly, gitu ya. Jadi tergantung jenis aplikasinya. Kalau besok-besok kalian bikin sesuatu aplikasi apa gitu ya, yang apalah begitu, maka kalian pasti akan memilih, saya mau pakai aplikasi, saya mau pakai TCP atau UDP ya gitu. Nah,
Oke, ini penggunaan protokol di dunia aja ya. Kita lewat aja lah. Oke, nah ini dia. Kita masuk ke sini. Oke. Nah, ini dia. Jadi bisa kita lihat di slide halaman 22. Yang kiri itu TCP, yang kanan itu UDP. Yang warna kuning paling bawah itulah datanya yang mau dikirimkan. Itu datanya. Yang warna hijau-hijau ini semua itu adalah headernya, informasi-informasi tambahannya. Ya, bisa kita lihat kalau TCP banyak sekali informasi tambahannya. Ya, kenapa? Ya semakin banyak informasi tambahan, semakin amanlah dia sampai ke tujuan dengan tepat, gitu ya. Sementara UDP tadi kan udah dibilang low overhead. Ya, harus low overhead. Jadi informasi tambahannya sedikit aja. Nah, yang kita lihat tadi udah disinggung ya, apa informasi penting yang ada di header dari TCP maupun UDP? Ini dia. Ada namanya port number ya. Jadi pesan ini dikirim dari port nomor berapa sumbernya dan tujuannya nanti ke nomor port berapa gitu. Di UDP tetap ada juga informasi itu. Pesan ini dikirimkan dari port berapa pengirimnya dan tujuannya nanti komputer tujuan atau server tujuan itu ke port berapa. Nah, itu ada informasi. Sisanya ini banyak ya. Ini dipelajari nggak ini di sini. Nanti yang paling sering ditanyakan itu tentang port ya. Nah, di sini apalagi nih informasi tambahan untuk TCP banyak sekali sebenarnya ya. Di sini informasi tentang sequence number karena ingat di TCP itu ada proses penyusunan ulang ya, maka harus ada nomor urut sequence number supaya nanti tujuan bisa nyusun ulang. Ini pesan nomor 1, ini pesan nomor 2 disusun ulang lagi kayak kue lapis ya. Kalau UDP kan karena nggak ada proses penyusunan ulang maka nggak ada sequence number di situ ya. Acknowledgement number pun ada di TCP karena di sini ada proses acknowledgement tadi yang saya bilang konfirmasi Pak, saya udah terima pesannya gitu. Kalau di UDP tidak ada acknowledgement makanya nggak ada di headernya. Nah, yang ada di sini di UDP hanya length, panjang ukuran dari UDP ini berapa gitu ya. Sementara di sini di TCP ada yang namanya header length, panjang dari headernya sendiri berapa gitu. Nah, checksum ada, checksum ini cek error ya. Jadi mereka tetap melakukan cek error apakah ukuran ketika pesan ini datagram atau segmen ini sampai di tujuan, nanti tujuan akan ngecek checksum apakah ukurannya sama dengan ukuran yang dia terima sama dengan ukuran yang tertulis di checksum ini. Itu kira-kira ya. Nah, ya seperti itu kira-kira. Jadi kita bisa lihat headernya TCP 20 byte, UDP hanya 8 byte ya. Makanya UDP itu yang penting cepat gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, jadi TCP karena dia sifatnya reliable ya, mengutamakan datanya harus aman ya. Setiap mau mengirimkan pesan harus ada konfirmasi koneksi dulu ya, kayak tadi yang udah saya ceritakan, maka dia sering disebut dengan protokol berorientasi koneksi ya, atau mungkin nanti sering akan kalian dengar istilahnya connection oriented protocol. Connection oriented ya, karena dia orientasinya bikin koneksi dulu sebelum mengirimkan pesan. Ya, ini tadi udah diceritakan ya fungsi tambahannya establishing session, ini udah tadi di awal. Nah, akibatnya karena dia tadi udah kalian lihat ya, dia harus konfirmasi segala macam, maka ukuran headernya cukup besar 20 byte ya. Gitu. Contoh aplikasi yang menggunakan biasanya yang fokus kepada datanya harus handal, reliable ya. Email, browsing, file transfer, chatting ya, itu harus pakai TCP biasanya ya. Ya kalau pengembangnya pengen pakai UDP ya misalnya aplikasi chatting tapi protokolnya pakai UDP ya bahaya juga nanti ada teks-teks yang hilang gitu ya. Cuman sayangnya kita user itu nggak pernah ini apa namanya nggak pernah nanya itu protokol itu chatting aplikasi chatting itu pakai protokol TCP apa UDP gitu kita nggak pernah tahu hal seperti itu ya pakai aja gitu kan. Nah ini dia TCP
Tadi udah saya singgung ya. Jadi kalau dia mau kirim pesan, sebelum kirim pesan, dia akan tanya dulu, membuka sesi koneksi terlebih dahulu. Ya, boleh nggak kita bikin koneksi dulu gitu. Kalau boleh, baru dikirim pesan. Nanti kalau udah selesai pengiriman pesan, tanya lagi. Oke, kita close ya komunikasinya, tutup sesi koneksinya. Gitu. Nanti kita singgung di slide selanjutnya tentang proses membuka dan menutup sesi koneksi ini. Nanti ini bukan di pertemuan berikutnya, di pertemuan hari ini. Kemudian juga ini tadi udah dibahas bahwa kalau pakai TCP ada penyusunan ulang ya, proses pengurutan ulang potongan segmen menjadi data utuh kembali. Ya, karena tadi udah diceritakan bahwa pesan yang dikirimkan ke tujuan itu bisa melalui jalur yang berbeda-beda, data bisa sampai nanti di tujuan itu nggak sesuai urutannya, maka harus ada proses pengurutan kembali. Oke, kemudian apa nih, reliable delivery. Kenapa dia disebut pengirimannya terjamin? Tadi udah dikasih tahu karena ada istilahnya tracking, bisa di-track. Kenapa bisa di-track pengiriman pesan? Karena ada proses acknowledgement, ya. Saya kirim ya, dijawab dulu ya. Kalau saya udah kirim pesan 3, nanti yang sana jawab. Saya sudah terima 3, gitu. Jadi kalau misalnya saya kirim 3, ternyata dia bilang saya terima 2. Oh, berarti ada yang hilang, saya kirim 1 lagi, gitu. Ya, retransmit any acknowledged data itu. Pengirim akan mengirimkan ulang pesan yang dia nggak dapat konfirmasinya, unacknowledged, gitu ya. Nah, jadi makanya headernya tadi besar, karena harus menampung informasi-informasi seperti ini. Ya, hal ini merupakan beban juga bagi bandwidth ya. Kadang-kadang nggak selalu dibutuhkan, ya tapi ya itulah sifat TCP, gitu. Selanjutnya flow control, TCP protokol yang peduli terhadap kemampuan memori bandwidth. Ya, kenapa? Karena dia bisa mengatur kecepatan kirim, sehingga kecepatan kirim dapat disesuaikan dengan kemampuan media. Ya, jadi tadi medianya kabelnya hanya bisa sekian byte per second. Ya udah saya pecah, saya kirim satu-satu gitu. Ya, aware dia. Karena memang ini bagus ya, karena kalau medianya nggak sanggup dipaksa-paksa pesannya dikirim cepat, akibatnya nanti di tujuan pesannya rusak gitu ya. Makanya seperti kita misalnya, saya ini kan kalau dalam posisi kita menggunakan aplikasi Google Meet ini, saya ini kan mengirimkan pesan yang sangat banyak karena live. Saya kirim video dan suara. Kalau ternyata media di daerah kalian itu padat ya, penuh, maka akibatnya kalian akan mendapatkan pesannya rusak. Itulah apakah gambarnya kabur atau latensinya delay-nya itu lama atau suaranya ada yang hilang-hilang. Nah, itu dia. Karena dia pakai UDP, yang penting kirim cepat. Kalau pakai TCP pasti nggak terjadi seperti itu. Tapi memang sifat real time ya nggak mungkin kita pakai TCP. Itu ya. Nah, ini contoh komunikasi TCP ya. Di sini dicontohkan FTP. FTP itu protokol untuk pengiriman file, transfer file ya. Pengiriman file, sebuah file dikirimkan ke server ya, pakai aplikasi TCP. Seperti ini kita lihat, orang ini mau kirimkan pesan ke server FTP. Pesannya nanti akan disegmentasi nih, dipecah-pecah. Nah, bisa aja dia melalui jalur yang berbeda-beda di internet gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya sampailah 3 paket ini di tujuan. Ya. Apa yang akan dilakukan FTP? Nah, ini baca. The file server FTP ini akan memberikan acknowledge, konfirmasi ke penerima bahwa dia menerima 3 pesan. Itu dia kasih kirim ke penerima. Maka karena si pengirim ini sudah menerima acknowledgement, barulah dia kirim next 3 segment. Jadi per 3 paket kalau di contohnya. Dia ngirimnya per 3. Dia kirim lagi 3. Nah, maka apa ini selanjutnya?
Dia kirim 3, terus hilang ini ceritanya di slide halaman 31. Hilang pesannya yang 3 ini. Ya, si FTP server nggak nerima 3 paket itu. Karena dia nggak nerima, ya dia nggak ngirim acknowledgement. Ya kan, dia nggak merasa nerima kok. Gitu. Nah, maka nanti si pengirim akan menunggu ada waktunya. Dia kirim ulang. Dia kirim ulang lagi 3. The client resend, mengirimkan ulang 3 segmen itu. Nanti kalau diterima oleh si FTP server, 3-3-nya, maka dia akan kirimkan acknowledge lagi. Acknowledge ke pengirim, saya terima 3 pesan gitu. Nah, jadi itulah proses komunikasinya. Tapi ini proses komunikasinya. Sebelum gambar ini, ada dulu proses konfirmasi tadi yang saya bilang. Tanya dulu, boleh nggak saya kirim pesan? Kemudian kalau ini udah selesai pun nanti ada tanya lagi. Saya udah selesai ngirim ke pesan, kita putus koneksi ya, gitu kira-kira. Ya. Jadi seperti ini contoh komunikasi TCP. Nah, di sini ada penjelasan tentang header TCP ya tadi. Di header TCP ada nomor port ya, nomor port pengirim ya. Jadi di sini ada keterangannya, bisa kalian baca. Maksudnya itu, misalnya pengirim itu pakai HTTP, ya, browsing dia sebenarnya. Berarti kalau HTTP nomor portnya 80, sehingga nanti si tujuan itu tahu, oh ini yang pesan data ini dari aplikasi HTTP untuk data browsing, kira-kira gitu. Nah ini pun dia juga tulis destination portnya, port berapa servernya gitu. Jadi port 80, oh nanti server itu tahu, oh ini dia minta data web server gitu. Jadi ini penting, ini yang paling penting headernya, port sumber dan port penerima. Nah kemudian ada field sequence number, ini tadi sudah saya jelaskan ya, mengindikasikan nomor urut ya, karena tadi pesan itu dipecah-pecah ke dalam berbagai segmen, disinilah penanda ya, ini nomor urut keberapa. Kemudian acknowledgement number, nanti kita lihat ini di contohnya, acknowledgement number. Ini kalau memang yang dikirimkan itu adalah pesan konfirmasi, jadi dia tahu ya, oh ini sebenarnya pesan konfirmasi yang tadi saya ceritakan, dia mau minta buat koneksi atau dia mau minta putus koneksi. Disinilah informasinya disimpan. Selanjutnya data offset, ini mengindikasikan di mana data dalam segmen TCP dimulai. Jadi kan kalau pesan itu semua adalah sekumpulan bit ya. Di sini dikasih tahu, di sini loh letak pemisahnya, yang sebelah kiri semua itu adalah header, baru dari pemisahnya sampai ke kanan itulah isi dari aplikasinya gitu ya. Disinilah penandanya. Kemudian ada juga bit-bit kosong yang nggak digunakan, yang mungkin kalau pengembangan TCP selanjutnya ini akan digunakan. Kemudian ada flag ya. Jadi dari flag ini kita bisa baca ini sebenarnya TCP untuk apa gitu ya. Kalau kita baca sini, misalnya yang paling gampang ACK. Oh, berarti ini sebenarnya sebuah pesan TCP untuk acknowledgement, untuk bertanya mau buat koneksi, kira-kira gitu. Ya, atau sebaliknya FIN. Ya, oh ini berarti sebenarnya TCP yang hanya untuk request close connection, ya, putus koneksi karena udah selesai. Nah, kalau dia push, reset, synchronize, nah itu berarti sedang proses pengiriman pesan. Nah, ini teknik windowing itu tadi yang disinggung mengenai kalau TCP itu dia sangat peduli dengan proses ukuran pesan yang mau dikirim ya. Jadi dia apakah kita mau kirim pesan itu per 1000 byte gitu atau per 100 byte misalnya. Disinilah diatur. Kita kirimkan ini loh 100 byte pertama, ini loh 100 byte kedua. Disinilah penandanya, header window namanya. Kemudian checksum itu untuk ngecek error ya. Urgent pointer ini kalau memang dipakai menandakan lokasi data yang dianggap urgent dalam segmen. Misalnya kalau ada data yang penting. Kemudian option ini juga ruangan yang nggak dipakai 4 byte. Kalau memang TCP selanjutnya mungkin akan ada pengembangan. Jadi ini totalnya 20 byte untuk headernya aja. Ya. Sekarang kita masuk ke UDP ya. Tadi udah kita singgung UDP itu semua lawannya ya. Namanya UDP, tiap potongan UDP disebut dengan datagram ya, jangan heran. Datagram itu sama dengan segmen. Cuman kalau saya bilang segmen berarti oh itu protokol TCP, tapi kalau saya bilang itu datagram itu protokol UDP.
Apa kelebihan UDP? Karena tadi dia mainnya yang penting cepat, maka headernya sedikit ya. Karena ya ngapain, dia nggak punya window, nggak punya acknowledgement ya, nggak perlu itu. Yang dia butuh hanya kemana saya kirim dan ini dari mana, yaitu source port dan destination port. Ini dia contohnya di gambar ini, pakai aplikasi yang sifatnya streaming ya. Nah, tadi saya bilang TCP itu istilahnya connection oriented karena dia berorientasi koneksi. Nah, ini UDP istilahnya connectionless ya. Karena apa? Connectionless. Bukan artinya nggak ada connection, tapi dia nggak buat koneksi dulu sebelum pengiriman pesan. Tadi saya udah kasih contoh, kalau dia mau kirim ya kirim aja, dia nggak peduli ya penerimanya ada apa enggak, mau terima apa enggak, yang penting dia kirim aja. Makanya istilahnya di sini adalah connectionless. Oke, dia juga disebut dengan lawannya. Tadi TCP reliable delivery, UDP lawannya unreliable, nggak handal dari sisi data. Kadang-kadang datanya bisa hilang. Ya memang begitu. Ya, tidak ada rekonstruksi data, tidak ada penyusunan ulang, tidak mendukung flow control. Ya dia nggak peduli ini 100 byte per 100 byte atau per 200 byte, ya kirim aja lah gitu. Kira-kira. Nah, aplikasi yang menggunakan itu video streaming ya, sifat-sifat VoIP semua yang sifatnya real time dan streaming. Kalau DNS itu nanti akan kita pelajari setelah UTS. DNS itu adalah Domain Name System, sebuah protokol yang kerjanya berfungsi menerjemahkan nama domain ke IP address ya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kita kan internetan itu yang kita ketikkan nama domain pakai huruf, google.com, youtube.com, facebook.com, gitu ya, budiluhur.ac.id. Padahal sebenarnya nama servernya nggak itu, nama servernya itu ya IP address gitu ya. 10 berapa gitu misalnya IP. Nah, maka ada protokol yang menerjemahkan itu. Karena apa? Pakai kayak gitu karena dianggap manusia itu nggak akan sanggup menghafal angka-angka. Ya, manusia lebih mudah menghafal huruf-huruf ya, detik.com, kompas.com kayak gitu daripada IP-IP-nya susah diingat. Ya sama aja kayak kita ya, kayak kalian. Emang kalian ingat NIM-nya teman kalian gitu kan? Misalnya kalian punya teman di kampus 100, kalian ingat NIM-nya semua enggak juga kan? Tapi kalau nama-namanya ya mungkin ingat gitu. Oke, nah ini contoh komunikasi UDP ya, misalnya ini transfer file ya. Ada juga transfer file yang pakai UDP namanya TFTP ya. Misalnya ini orang mau kirim pesan ke sebuah server FTP, TFTP, ya udah dia kirim aja kayak gambar ini, semuanya. Udah selesai gitu. Ya, TFTP misalnya ini tadi dia ngirim berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Dia kirim 6 sampai di tujuan kebetulan 6 juga sampai di semua. Sampai semuanya. Tapi TFTP server ini nggak akan kirim acknowledgement bahwa pesan yang dikirimkan sampai sebanyak 6. Dia nggak kirim pesan kayak gitu. Ya udah selesai gitu aja. Ya, seperti itu. Nah, headernya UDP sangat sedikit karena dia butuh yang low overhead ya, low header ya, yang kecil ukurannya. Jadi hanya ada headernya port pengirim, port penerima, panjang ya, panjang dari ukuran datagram itu ya, dan checksum, check error. Udah itu aja. Nah, jadi totalnya hanya 8 bit. Oke. Selesai tentang TCP dan UDP. Ya, kita mau masuk ke nomor port. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Lanjut, Pak. Ya, oke, lanjut. Nah, tadi udah disinggung ya, tanda pengenal di transport layer di TCP UDP adalah nomor port ya. Jadi port inilah yang paling penting supaya tahu ini datanya untuk aplikasi apa sih kan gitu tadi. Masa datanya data chatting tapi ditampilin di browser kan aneh. Maka penandanya adalah nomor port. Nah, maka kita pelajari ini. Setiap protokol ada identifiernya yaitu nomor port. Ya, ada port yang sifatnya statik, udah ditentukan. Kalian bisa cek di internet di iana.org, Internet Assign Number Authority, iana.org.
lengkap. Contohnya untuk web itu nomor portnya 80 HTTP. FTP nomor portnya 20 dan 21. DNS nomor portnya sekian, ada banyak nanti. Ya. Server pakai nomor port yang udah ditentukan. Klien pakai nomor port yang dinamis, yang berubah-ubah. Ya, jadi misalnya saya buka Google Chrome mau browsing google.com. Nanti di headernya TCP, nomor port sumbernya saya pengirimnya itu nomor portnya acak. Biasanya puluh ribuan angkanya. Tujuannya adalah port 80. Ya, supaya nanti sampailah pesan ini di Google itu tahu, oh ada klien yang request-nya port 80, berarti request halaman web gitu ya. Kayak gini contohnya dulu. Nah, jadi setiap layanan itu pasti punya protokol yang mengatur, protokolnya punya penanda yang namanya nomor port. Contohnya gini ya, HTTP pakai nomor port 80, chatting nomor portnya 531, email ya, email untuk protokol POP3 110. Ada juga SMTP nanti nomor portnya beda. Itu. Jadi setiap application memiliki nomor port yang unik gitu ya. Nah, jadi ini dia lengkapnya. Jadi kita udah lengkap di gambar ini, slide halaman 48. 2 minggu lalu belajar MAC address sebagai alamat. Minggu lalu belajar IP address untuk alamat. Hari ini belajar nomor port sebagai penanda aplikasi. Yang kuning inilah data yang mau dikirimkan. Ya. Walaupun sebenarnya ada banyak lagi header-header informasi tambahan lain, tapi inilah yang berhubungan dengan pengalamatan. Ya. Jadi ini contohnya. Sebuah klien dengan IP 15 membuka FTP-nya, dia ingin mengakses FTP server dengan IP 17. Ya, jadi kita lihat pengirimnya 15, tujuannya ke 17. Ya. Pada saat yang bersamaan si klien ini juga ya tadi multitasking dia browsing. Ya, maka apa yang kita lihat di sini di saat yang bersamaan? Ada sebuah pesan ya dari klien IP 15 tujuannya ke 17. Nah, port pengirimnya itu 1305. Memang nomornya ribuan itu, sampai puluh ribuan. Tujuannya server FTP itu udah ditentukan. Kodenya 21. FTP, nomor portnya 21. Nah, di sisi lain dia tadi juga internetan, browsing. Kebetulan ini servernya sama. Ya, di gambar ini servernya sama. Jadi satu server ini server FTP, server web juga. Maka IP-nya pengirimnya 15, tujuannya IP-nya 17. Nah, ini bedanya di sini. Klien pengirimnya nomor portnya 1099. Beda ya. Tadi kalau FTP 1305, kalau HTTP 1099 ya. Tapi ini dinamis ya, dinamis. Tujuannya HTTP sudah ditentukan portnya 80. Kalau ini koneksinya tidak putus, selesai, terus dia coba lagi pakai FTP, nanti mungkin nggak 1305, nomor yang lain lagi. Ya, karena itu dinamis acak. Tapi kalau tujuannya tetap 21. Sama juga dengan HTTP. Dia udah close HTTP-nya, terus dia browsing lagi. Beberapa saat kemudian, nomor port dia, si klien, nanti berubah, nggak 1099. Dinamis acak, yang lain lagi ribuan apa puluh ribuan. Tapi tujuannya tetap ke server HTTP, yaitu nomor port 80. Gitu ya. Nah ini dia. Server pasti akan berjalan di nomor port yang standar, yang udah ditentukan, yang statik tadi, FTP 21, web 80. Tapi si klien akan memilih nomor port secara dinamis ya, di luar dari port yang standar yang udah statik itu. Misalnya 1305 tadi contohnya, di sini 1099. Nah, cara penulisan bisa juga seperti ini. Jadi biar kalian nggak bingung nanti. Setelah IP address ada titik 2 terus ada angka. Nah, angka ini maksudnya nomor port. Jadi kalau dituliskan 192.168.15.1305 itu maksudnya IP-nya pengirimnya 192.168.105, nomor port yang digunakan untuk layanan itu nomor portnya 1305. Dengan tujuan 192.168.17.221. Artinya
pesan ini mau dikirimkan ke IP address dengan IP 192.168.1.7. Tujuannya ke nomor port 21. Berarti kita tahu, oh ini tujuannya mau ke FTP server. Gitu ya. Nah, nanti balasannya juga kayak gitu. Kalau FTP server mau membalas, maka dia akan membalas ke nomor port 1305. Ya, seperti di sini. Sama juga dengan HTTP. Tadi dia browsing, tujuannya ke 80, nanti si 80 akan menjawab, memberikan halaman web jawabannya itu ke nomor port 1099. Tapi kalau ini nanti udah selesai browsing, udah di close browsernya, baru dia mau open browser lagi, nomor portnya ini bisa berubah ya. Nah, jadi langsung aja. Nah, ini dia. Ya, ada pembagian nomor port ya di slide halaman 52 dan 53. Nomor port dari nomor 0 sampai 1023 itu udah ditentukan. Kalian bisa cek di internet IANA.org, itu jelas untuk protokol-protokol apa aja. Protokol-protokol yang udah sejak dulu kala ada, ya. DNS, IP, TCP, FTP, DHCP, macam-macam banyak sekali gitu ya. Nah, 1024 sampai 49151 adalah nomor port yang sudah terdaftar. Artinya gini, jadi dulu ini sebenarnya digunakan untuk klien juga. Cuman kalian tahu sampai saat ini banyak protokol yang berkembang, protokol baru yang berkembang. Contoh, dulu untuk browsing HTTP, sekarang berkembang jadi HTTPS ya, lebih secure. Maka dia punya nomor port yang baru gitu. Maka diambil dari sini. Nah, dari 49.000 sampai 65.535 maksimal, itulah yang dinamis acak tadi yang digunakan oleh klien ya. Tapi kadang-kadang klien juga menggunakan nomor port yang di antara 1024 sampai 49.000 yang masih belum digunakan. Gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat penjelasannya. 0 sampai 1023 itu udah nomor port yang dipesan, udah jelas untuk protokol-protokol yang aplikasinya udah jelas. Email, telnet, SSH, web, DHCP, TCP, UDP, IP, dan lain-lain ya. Kemudian ada register port, ya, nomor port untuk aplikasi individual yang diinstal pada host, gitu. Tapi bisa juga digunakan untuk klien yang dinamis, gitu. Jadi misalnya kita install apa di laptop atau di smartphone kita, ya. Kalau misalnya kita install WhatsApp, WhatsApp punya protokol chattingnya sendiri, berarti dia akan punya nomor portnya. Tapi kalau kita nggak pakai WhatsApp, maka nomor port itu bisa digunakan untuk dinamis klien tadi, yang untuk angka yang berubah-ubah itu. Dan kemudian nomor port 49.000 sampai 65.535 ini itu disebut sebagai istilahnya ephemeral port ya. Ini digunakan oleh aplikasi di sisi klien secara dinamis. Nah, ini dia bisa kalian cek di sini segala macam nomor port yang udah ditentukan itu ya, yana.org. Oke. Nah, ini contoh-contoh nomor port bisa kalian lihat ya. Contoh-contoh port yang udah jelas, nggak berubah lagi, 0 sampai 1023. FTP untuk transfer file, telnet, SMTP, HTTP, POP, POP untuk email, IRC untuk chatting. Nah, nanti setelah UTS, kita belajar satu lagi layer, application layer. Ini nanti akan kita pelajari. FTP itu apa, telnet itu apa, SMTP itu apa, HTTP itu apa, DHCP itu apa, DNS itu apa. Nanti itu setelah UTS di application layer. Ya, semua yang berhubungan dengan aplikasi. Selanjutnya di sini dari 1024 sampai 49.000 adalah nomor port yang dimiliki oleh aplikasi yang kita install di laptop atau di smartphone kita kayak gini. Kalau memang kita pakai MSN Messenger, berarti dia nomor portnya 1863. Berarti nanti 1863 itu hanya untuk komunikasi pakai MSN Messenger gitu ya. Nah, TCP punya nomor port, UDP juga punya ya, beda. Ya, misalnya tadi UDP, aplikasi yang pakai UDP, TFTP, ya, transfer file versi UDP. Nomor portnya 69. Ada RIP, ini untuk router ini, ya, protokol router, routing information protocol, nomor portnya 520. Kemudian ada Radius, ya, Cisco, ini protokol-protokol produk ya. Produknya Cisco, SIP juga untuk VoIP dulu, RTP untuk VoIP juga. Nah, ini ada nomor portnya. Sekarang dia pakai ini enggak gitu.
Kalau dia pakai aplikasi ini, berarti nomor port itu udah dipakai untuk aplikasi ini. Oke, ada juga port yang dipakai, nomornya itu dipakai dari sisi TCP dan UDP, kayak DNS. Dia itu pakai TCP, koneksinya juga pakai UDP. Nomor 53. Ada SNMP untuk monitoring network. Ya, ini protokol untuk monitoring, nomor portnya 161. Nah, kalau pakai aplikasi seperti ini SQL nomor portnya 1433, atau WAP ini MMS zaman dulu nomor portnya 2948. Ini kalau memang smartphone-nya atau laptopnya pakai aplikasi ini. Mau lihat di apa namanya di komputer kita, ketikkan netstat ya, di CMD ketikkan netstat, maka kita akan lihat kita kita lagi ngapain aja gitu ya. Nah, misalnya di sini oh lagi ada hubungan pakai protokol TCP dari komputer kita, namanya ini dia pakai nomor protokol ini, tujuannya ke sini. Ada IP address, ini koneksinya HTTP, lagi establish berarti dia lagi browsing di sini, kira-kira gitu. Di sini bisa kelihatan ya netstat. Nah, jadi ini hanya perbandingan antara TCP dengan UDP ya. Tadi udah dijelaskan UDP itu lebih simple headernya ya, hanya ada nomor port aja pengirim dan penerima. Sementara kalau TCP itu banyak ya, window acknowledgement itu. Nah, UDP tidak kasih nomor urut sehingga sebuah datagram dapat sampai pada urutan yang berbeda-beda dan dia tidak peduli akan hal itu. Jadi yang harus peduli adalah aplikasinya. Sama seperti saya. Saya ngomong ke kalian, gitu kan? Si aplikasi UDP ini nggak peduli apakah kata-kata yang saya kirimkan itu sampai di komputer kalian itu nggak berurutan, ya, nggak peduli. Maka si Google Meet-nya lah yang harus peduli gitu, yang menyusun ulang supaya nggak terbalik-balik kata yang kalian dengar di komputer kalian. Itulah sifat UDP. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo. Lanjut. Oke. Ya, ini contoh-contoh aja ya, bisa dibaca. Tadi udah saya jelaskan sebenarnya kayak gini. Misalnya ini ada sebuah server. Server ini ada HTTP ya, server HTTP, juga server SMTP. Jadi ini server untuk menyimpan halaman web, juga server untuk email, ya, menyimpan data email. Komputer 1 mau buka HTTP, komputer 2 mau buka email SMTP. Maka bisa kita lihat server nomor portnya adalah nomor port yang udah jelas ditentukan bahwa HTTP nomor port 80 dan SMTP portnya 25. Kita lihat komputer 1 ketika merequest data HTTP berarti mau browsing, nomor pengirimnya, nomor port si komputer 1 itu dia ambil dinamis acak 49 ribuan, tapi tujuannya nomor port 80. Sementara komputer 2 nomor pengirimnya, nomor port pengirimnya juga acak 51.000 ya, nomor 51 ribuan yang diambil tujuannya ke nomor port 25. Selanjutnya ya nanti mana balasannya? Balasannya ini, maka server nanti akan membalas. Kita lihat ketika server membalas ke komputer 1, maka pengalamatannya jadi seperti ini, pengiriman dari nomor port 80 tujuannya ke nomor port 49152 ini ya. Sementara ketika dia membalas ke komputer 2, pengirimnya port 25, servernya tujuannya ke nomor port 51152 yaitu port komputer 2 kayak gitu. Nanti kalau ada koneksi lain lagi, selanjutnya nomor port yang puluhan ribu ini berubah ya. Karena dia sifatnya dinamis. Oke, kalau UDP sama juga ya, UDP sama ya. Di sini DNS port 53, radius port 1812. Sama, caranya itu sama kayak TCP ya, modelnya sama kalau itu. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana TCP membuat konfirmasi. Tadi kan saya ceritakan, kalau saya mau kirim pesan ke email, tadi contohnya ya, kalau pakai TCP, sebelum saya kirim pesan, saya tanya dulu email, boleh nggak saya
kirim pesan gitu kan. Nah, makanya di sini ditulis TCP adalah protokol yang sopan. Ya. Dia minta dulu, tanya dulu, buka sesi koneksi sebelum mengirimkan pesan. Kalaupun nanti juga udah selesai kirim data, minta izin lagi, yuk kita tutup yuk koneksi gitu. Makanya dia diistilahkan dengan connection oriented. Nah, ini dia step-stepnya. Kalau mau buka koneksi, minta izin ya, itu istilahnya three-way handshake ya, jabat tangan handshake. 3 langkah jabat tangan. Tujuannya apa? Pertama dia pastikan dulu. Kayak tadi Emil, saya mau kirim pesan, boleh nggak? Sebenarnya itu kan dia mau tanya, mau pastikan sebenarnya si Emil itu ada nggak gitu. Host penerima itu ada nggak? Gitu. Kemudian dia mau verifikasi. Host penerima itu, si Emil itu mau nggak nerima pesan? Mau nggak menerima request? Gitu. Ya, memverifikasi dia, memiliki service yang aktif. Jadi misalnya saya mau kirim pesan apa itu ya, misalnya yang TCP, HTTP, saya tanya juga ke si Emil, kamu buka nggak port HTTP-mu gitu kira-kira. Yang ketiga, menginformasikan host penerima bahwa pengirim ingin membuka sesi komunikasi. Jadi sopan dia. Sebenarnya dia ketika nanya itu dia ingin pastikan ada nggak orangnya, ada nggak servisnya di orang tersebut, dan yang ketiga mau nggak dia menerima pesan, gitu ya. Nah, nanti itu ini bisa di skip aja lah ya. Ini informasi tambahan tadi di headernya TCP ya. Kalian tadi udah mungkin masih ingat disinggung tentang flag ya. Di sini bisa dilihat. Dari sini kita tahu ini pesan yang mau dikirimkan, pengiriman pesan atau mau request konfirmasi gitu ya, mau request, mau membuat koneksi gitu dari gambar ini. Nah, ini stepnya three way handshake itu ya. Pertama, tadi kayak saya mau kirim pesan ke Emil ya, A ke B, klien akan mengirimkan segmen ya, yang berisi nomor sequence yang berfungsi sebagai permohonan pembukaan sesi. Ini yang disebut dengan SYN ya, synchronize. Jadi kalau kita baca di headernya SYN 1, berarti oh ini sebenarnya mau request membuka koneksi. Ini dia. Jadi saya tanya dulu ke Emil, saya kirim pesan SYN. Ya, intinya ini maksudnya mau nanya, boleh nggak kita buka koneksi? Kira-kira gitu tadi. Ya. Maka yang kedua, server tadi kayak si Emil itu, server merespon dengan membalasnya apa? SYN dan ACK. Ya. Yang berisi nilai ACK, nomor sequence klien diterima plus 1 dan nomor sequence-nya sendiri. Maksudnya itu gini. Jadi tadi ketika saya mau memohon membuka koneksi ke B, saya kirim sebuah angka sequence yaitu 100. Ya, 100 di sini. Kalau memang itu diterima oleh si B, oleh si Emil, dia akan balas. Misalnya dia memang mau, oke, nggak apa-apa kita buka koneksi untuk pengiriman pesan. Maka dia akan balas dengan pesan ACK. Ya, ACK itu ACK itu tadi udah dikasih tahu acknowledgement bahwa maksudnya saya terima pesan yang kamu kirimkan gitu ya. Maka nilai ACK-nya dibuat nilai yang dia terima dari si A 100 ditambah 1, makanya di sini 101. Selain itu dia juga kirim pesan SYN. SYN di sini dia buat maksudnya apa? Ya supaya nanti si A jawab lagi SYN-nya dengan ACK. Gitu. Jadi terus saya kirim pesan ke kamu, ke Emil. Emil balas ke saya ACK dan juga kasih saya data. Maka nanti saya juga harus kasih ACK bahwa tadi saya juga terima pesan ke Emil, saya kasih data lagi. Nanti Emil balas data sekaligus ACK juga. Saya ketika udah nerima, saya balas datanya, saya kasih ACK juga, gitu terus-terusnya. Gitu. Jadi banyak sekali ACK, konfirmasi-konfirmasi bahwa saya udah menerima pesan gitu. Ya, dari kedua sisi. Nah, kemudian kayak ini tadi si B dia bikin sequence-nya 300. Harapannya kalau nanti sequence-nya ini diterima oleh si A nanti balas dengan ACK 301. Gitu seterusnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, klien akan merespon. Nah, ini tadi saya bilang dengan ACK yang nilai sequence-nya plus 1 dari sequence sebelumnya. Ini dia. Si B ngirim dengan sequence 300, kalau memang si A nerima, maka dia balas dengan 300 plus 1, 301. Sekaligus
dia kirim juga sequence 101. Kenapa sequence 101? Karena si B udah ngirim ACK 101. Dia maksudnya gini, ACK 101. Saya udah terima 100. Lanjutkanlah dengan file selanjutnya 101. Maka nanti si A akan kirim dengan 101. Seperti itu ya. Jadi seperti itu seterusnya. Ini dia gambarnya ya. Nah, ini bentuk kode flag di headernya. Pertama, si A ngirimkan request SYN, maka di sini SYN-nya 1. Nanti si B ngebalas, maka si B SYN-nya 1 sekaligus ACK 1. Nah, kalau terakhir nanti ketika memang konfirm kan yang nomor 1 si A minta, boleh nggak saya buka koneksi? Yang nomor 2 akan balas, boleh, sekaligus dia balas ACK. Maka nanti si nomor 3 akan balas terakhir, saya terima ACK-mu. Gitu. Maka di nomor 3 ini hanya ACK-nya yang 1. Gitu ya. Baru setelah 3 ini, barulah koneksi terbuka, barulah si A ngirim pesan ke B. Maka inilah disebut dengan three-way handshake. Ya, berjabat tangan sepakat untuk membuka koneksi dengan 3 step. Setelah selesai pengiriman pesan, TCP ada penutupan sesi. Ya, flag-nya yang dipakai fin. Nah, kalau penutupan ada yang disebut dengan two-way handshake. Ya, 2 step untuk memutuskan koneksi. Kita lihat stepnya. Si A request untuk putus koneksi. Saat klien tidak memiliki data untuk dikirim lagi, ia mengirim segmen dengan flag fin bernilai 1. Ini dia nomor 1. Yuk putus koneksi gitu. Ya. Maka si B akan menerima request fin, si B langsung balas dengan ACK. Server akan mengirim ACK sebagai tanda terima untuk penutupan sesi. Jadi dia hanya balas ACK. Begitu A menerima ACK dari B, itu artinya setuju tutup connection, termination ya. Seperti itu. Sekaligus fin, ya, sekaligus fin. Jadi server mengirim fin pada klien. Jadi A mengirim fin ke B, B akan mengirim ACK bahwa dia menerima request fin, sekaligus dia kemudian mengirim fin-nya lagi, ya. Kemudian A terima, oh berarti si B sepakat untuk fin. Terakhir si A kirim ACK aja, bahwa maksudnya ACK yang keempat ini, bahwa pengiriman fin dari B itu dia terima, gitu ya. Jadi ACK itu hanya menunjukkan bahwa dia sudah menerima pesan dari lawannya, gitu. Nah, kalau 4 langkah tersebut selesai, maka sesi selesai, session terminated, putus koneksinya. Seperti itulah TCP, ya. Nah, ini tadi ini gampang sih ya disinggung bahwa TCP itu melakukan pengurutan ulang gitu ya. Kalau di komputer ini digambar bahwa ada pengiriman dari komputer ke komputer lain, ini datanya dipecah ke 6 segmen gitu ya. TCP nanti mungkin komputer ini mungkin akan menerima urutannya beda-beda. Tapi TCP akan melakukan reorder, penyusunan ulang supaya berurutan. Nah, ini kemudian terakhir tentang TCP ya, terakhir tentang TCP, windowing. Nah, tadi kita bilang bahwa TCP itu adalah protokol yang baik yang peduli dengan masalah bandwidth. Ya, jadi dia atur ukuran dari pesan yang mau dia kirim. Nah, maka kita lihat bagaimana caranya. Ya, dia menggunakan sequence number dan acknowledgement number ya sebagai windowing itu nanti kita lihat caranya. Mana gambarnya? Nah, ini dia ya. Jadi dari sini dulu deh. Ini gambarnya. Kalau kalian lihat gambar ini, komputer yang di sebelah kiri akan mau mengirim pesan. Ya, maka dia caranya seperti ini. Saya mengirim 10 byte. Gitu ya, 10 byte dia kirim.
tentu 10 byte ini dia mulai dari byte 1. Gitu. Maka si B itu akan bilang, kalau dia terima 10 byte, saya terima 10 byte, ya, yang byte-nya ini dimulai dari byte ke-1. Maka kalau ada pengiriman selanjutnya, I expect, ya, saya harap selanjutnya adalah byte nomor 11. Gitu. Nanti di header-nya gambarnya seperti ini. Si pengirim akan mengirim sequence 1, ACK-nya 1, ya, karena memang yang pertama, ya, ukurannya 10 byte. Nanti balasan ACK-nya itu adalah 11. Artinya I expect, saya harap pengiriman selanjutnya dimulai dari byte yang ke-11. Ini juga berarti bahwa ketika si A menerima, dia berpikir bahwa, oh, pesan yang saya kirim tadi 10 byte, itu sampai semua. Gitu. Bedakan kalau misalnya si komputer yang di kanan ini mengirimkan ACK-nya 6 misalnya. Oh, berarti komputer ini ketika menerima, loh, berarti tadi saya ngirim 10 byte. Kok dia minta 6? Berarti ada yang hilang. Gitu. Nah, kalau seperti ini berarti pengirimannya sempurna sampai di tujuan. Maka karena komputer yang di kanan ini ACK-nya 11, maka selanjutnya dia akan mengirimkan 10 byte yang kedua dimulai dari byte ke-11, maka sequence-nya 11. Ya. Dan begitu seterusnya. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya yang lebih ini. Sekarang, contoh. Jika pengiriman menggunakan sequence number sama dengan 2000 dan mengirim 10 segmen berukuran 1000 byte, maka ACK-nya akan bernilai 12.001. Ya. Jumlah data yang dapat dikirimkan sebelum menerima ACK disebut dengan window size. Nah, seperti inilah gambarnya. Ya. Jadi, yang perlu diperhatikan ini ada sender pengirim, ada receiver penerima. Sekali ngirim itu ukurannya 3000 byte, kira-kira gitu. Window size sama dengan 3000. Tapi 3000 byte ini dibagi ke dalam beberapa paket. Gitu. Walaupun dia ngirimnya sekali, dia bisa mengirim 3000 byte, bukan artinya satu paket ukurannya 3000 byte. Ya, bisa jadi 2 segmen, 3 segmen, tergantung. Nah, di contoh ini digambarkan pesan yang dikirimkan itu ke dalam 2 segmen. Ya, artinya satu segmen, satu pesan itu 1500 byte. Maka cara ngirimnya itu sender akan mengirim pesan pertama dimulai dari 1, ya, karena ukurannya 1500, pesan kedua 1501, ya, karena 3000 totalnya. Misalkan si receiver menerima semuanya dengan baik, maka apa yang akan dilakukan? Dia akan ngirim satu acknowledgement, yaitu acknowledgement number 3001. Artinya receiver berharap selanjutnya yang dikirimkan adalah dimulai dari nomor 3001. Nah, maka ketika ini diterima oleh sender, oh, berarti dia menganggap tadi pengirimannya sukses semua. Maka saya lanjutkan dengan nomor 3001 dan 4501 supaya totalnya window size 3000. Seperti itulah selanjutnya. Diterima di receiver, kalau diterima semua dia kirim ACK 6001. Seperti itu seterusnya. Ya. Nah, tapi cara kayak gini ada masalah. Ya, ada masalah. Masalahnya di mana? Kayak gini, ya. Contoh tadi kan gampang karena sukses semua pengirimannya. Sekarang gimana kalau ada pesan yang nggak sampai di tujuan sehingga harus dikirim ulang? Nah, kayak gini misalnya contohnya tadi. Awalnya pengiriman 3000 byte pertama sukses. Sekarang pengiriman 3000 byte yang kedua. Ada satu yang loss, ya, 3001 nggak sampai di tujuan. Tapi 4501 sampai di tujuan. Ya. Kenapa loss? Ya, macam-macam. Di sini dikasih tahu karena ada congestion, ya, entah tabrakan, rusak datanya gitu ya. Maka acknowledgement number-nya harusnya berapa? Ya, 3001. Ya, 3001 karena nggak diterima. Tapi dia harus tulis window size-nya sama dengan 1500. Kenapa? Karena kalau nggak ditulis window size, nanti sender berpikir acknowledgement number-nya 3001. Berarti dua-duanya nggak nyampe tadi. Kira-kira gitu. Maka dia kirim window size-nya 1500. Artinya hanya satu segmen aja yang hilang. Maka nanti selanjutnya si sender akan mengirimkan acknowledgement number, sequence number 3001. Gitu ya.
eh, contoh gambar ini sebenarnya ada juga di YouTube ya, kalau kalian mau tonton ya gambar seperti ini. Bagaimana pengiriman pesan untuk memperjelas kalian bagaimana angka sequence number dan knowledge dan juga window size. Tadi udah saya jelaskan ya. Oke, udah masuk rangkuman. Jadi udah tahu TCP dengan UDP ya. TCP itu protokol yang mengutamakan datanya harus sampai di tujuan dengan selamat ya. Tapi kalau UDP yang penting cepat. Itu dia. Ya, ini ukuran headernya TCP lebih gemuk ya, lebih besar, UDP lebih ringkas. Karena dia yang penting cepat. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak. Oke. Tadi kan yang bagian pengiriman, nah Pak di situ Pak Windows size-nya kan misal 3000 gitu. Tadi kan Ya, untuk segmentasinya bisa dibagi 2, 3, 4, 5 atau berapapun. Itu tuh ya. tadi kan Bapak bilang tergantung apa Pak? Tergantung TCP-nya. Tergantung Gimana tuh? TCP-nya. Jadi gini, window ditulis 3000. Mm-mm. Artinya si klien ya, kita, komputer kita, Mm. kalau mau request ke server, sekali ngirim bisa 3000 byte. Mm-mm. Nah, tapi aplikasinya yang akan menentukan. Oh, Saya mau ngirimnya per 1500, mm-mm. per 1000, atau per 500 byte, kira-kira gitu. Iya Pak. Nah, jadi itu nggak itu dinamis, ya itu dinamis berubah-ubah, gitu. Tapi kalau misalnya udah ditentukan kayak di gambar ini 1500, nanti hubungan itu selalu 1500 sampai nanti itu putus. Oke Pak. Gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya udah putus, nanti dia join koneksi lagi, itu bisa berubah byte-nya. Gitu. Oke Pak. Makasih Pak. Yuk. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau TCP seperti ini ya, ribet. Kalau UDP ya dia nggak peduli. Misalnya memang medianya sanggupnya 3000 byte, ya udah dia kirimkan aja per 3000 byte, per 3000 byte, per 3000 byte gitu. Dia nggak perlu lagi pecah-pecah, pokoknya kirim aja gitu. Karena UDP itu positive thinking, dia berpikir medianya bagus gitu ya, penerimanya juga bagus gitu. Dia nggak perlu, yang penting dia kirim cepat aja. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini contoh aja ya. Aplikasi-aplikasi yang pakai TCP ini namanya HTTP untuk browsing, FTP untuk transfer file, SMTP untuk email, Telnet untuk remote sebuah perangkat ya, bisa remote server, remote ke router gitu ya dari jarak jauh. Nanti ini kita pelajarin ini ketika application layer setelah UTS. Jadi koneksinya seperti ini. Browsing pakai HTTP, protokol transport layernya TCP, pengalamatannya pakai IP, di bawah lagi pakai Ethernet gitu. Ya, Ethernet untuk MAC address-nya. Oh, ini ada slide UDP. Ya, UDP intinya semua lawan dari yang kita pelajari tadi gitu ya. Jadi dia tidak pakai buka sesi koneksi ataupun menutup ya. Nah, jadi aplikasi yang menggunakan UDP harus aplikasi yang memang nggak apa-apa kalau hilang datanya sedikit-sedikit. Kayak kita ini. Mungkin kalian dikit-dikit nggak jelas dengar suara saya, ya nggak apa-apa lah. Atau gambar saya kabur, ya nggak apa-apa lah, kira-kira gitu ya. Kemudian membutuhkan delay yang kecil. Artinya delay yang kecil berarti kalau delaynya harus kecil, supaya masa saya ngomong 5 menit kemudian baru kalian dengar, kan nggak mungkin. Kalau delay kecil berarti harus didukung dengan media yang bagus. Kalian harus pakai internet yang bagus. Nggak mungkin pakai internet 2G gitu kan, 3G pun macet-macet, harus 4G gitu. Saya pun harus pakai yang bagus, harus yang pakai kabel, kira-kira gitu, supaya delay-nya kecil. Kemudian, karena ini aplikasinya harus permintaan sederhana, maksudnya ini bukan sederhana gimana ya, masa Google Meet itu sederhana, nggak sederhana, tapi artinya datanya itu dianggap nggak kritikal gitu maksudnya ya.
Nah, kemudian ini dia sisi reliabilitas ditanggung aplikasi. Gitu ya. Jadi dia kirim aja. Kalau ada error ya itu urusan aplikasinya lah gitu. Gitu sifat UDP. Ini contoh aplikasi UDP ya. IPTV, VoIP itu streaming, TFTP transfer file tapi sifatnya temporary, jadi dia UDP. SNMP untuk network monitoring ya. Jadi network monitoring kalau kita mau memonitor jaringan kita gitu ya, pakai protokol pakai aplikasi monitoring ya, karena dia monitoring terus setiap detik. Jadi kalau error sekali ya nggak masalah gitu kira-kira. Kan nanti detik berikutnya udah update lagi. Terus DNS tapi pakai TCP juga, dan DHCP. DHCP ini nanti kita pelajari, itu untuk memberikan IP address secara otomatis. Ya, kenapa dia UDP ya? Kalau ada orang nggak dapat IP ya coba lagi, restart kayak gitu. Nggak terlalu penting dianggap. Nah, jadi bisa kita lihat kalau orang pakai streaming, protokolnya UDP, nanti UDP pakai selanjutnya IP juga, ya. Nanti di bawah pakai Ethernet juga. Jadi di sini letak bedanya di transport layer ini. Beberapa protokol ya kayak tadi DNS menggunakan TCP dan juga UDP gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya lah. Ya, tapi jarang yang kayak gini, ngapain dua-dua. Nanti kita akan pelajari DNS di application layer. Jadi apa pentingnya saya tahu TCP dan UDP? Ya. Kalau kalian suatu saat jadi developer aplikasi, kalian buat game online atau buat apapun, kalian tahu ini aplikasi saya cocoknya untuk TCP atau UDP sesuai dengan kebutuhan ya. Apakah memang butuhnya cepat aja atau butuhnya masalah reliabilitas data gitu. Itu yang paling penting. Kalau kita sebagai network admin, ya kita untuk bisa mendiagnostik jaringan kira-kira gitu, melakukan pengamanan ya, supaya misalnya kita cek aplikasi apa aja sih yang melalui port TCP untuk monitoring. Aplikasi apa aja sih yang melalui protokol UDP gitu, untuk itu istilahnya untuk intrusion detection, mendeteksi apakah ada anomali atau mungkin aplikasi-aplikasi yang jahat melalui protokol TCP ataupun UDP, kira-kira gitu. Oke, selesai. Kira-kira ada pertanyaan? Halo, halo. Cukup Pak. Cukup ya, udah banyak ya, 1,5 jam hampir. Memang banyak sekali. Dulu di awal-awal saya katakan ini teori semua memang gitu ya. Tapi kalau application kapan Pak? Kenapa? Yang hitung-hitungnya kapan Pak? Setelah UTS baru hitung-hitung kita. Oke Pak. Jadi ada satu teori lagi application layer setelah UTS. Selain itu hitung-hitung semuanya. Gitu ya. Oke. Kalau kesimpulannya bisa kalian baca ya. Tadi kita udah bahas tentang fungsi umum transport layer. Kita lihat sendiri sifat TCP bagaimana, UDP bagaimana. Terus kalian juga memahami tentang nomor port. Itu sebenarnya tadi ya yang kita bahas. Oke. Untuk materi hari ini selesai.